Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdatul Hikmal Ma'arif dengan NIM 211F 103217. Di sini saya akan meneruskan presentasi masalah sosial. Dan di sini saya akan menjelaskan masalah sosial yang ada di negara kita sendiri. Di dalam suatu negara atau masyarakat pasti tidak selalu berjalan dengan mulus. Pasti sesuatu yang tidak diharapkan terjadi oleh masyarakat. Ada situasi-situasi yang merugikan banyak orang dan tidak diinginkan terjadi. Situasi tersebut sangat berdampak bagi masyarakat. Itu akan mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat sehingga fungsi-fungsi kehidupan juga akan terganggu. Situasi tersebut adalah masalah sosial. Sebagai masyarakat di suatu negara, kita pernah merasakan bahwa negara tidak selalu baik-baik saja. Ada beberapa masalah yang mengganggu dan harus ditangani. Dan masalah-masalah tersebut sudah masuk kategori masalah sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan masalah sosial yang ada di negara kita sendiri. Ada banyak masalah yang sering terjadi. Masalah tersebut dikatakan sebagai masalah sosial, akan tetapi banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa masalah-masalah tersebut adalah masalah sosial. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh masalah sosial yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Yang pertama, kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah masalah sosial yang akan banyak memiliki dampak negatif. Kesenjangan sosial adalah suatu kondisi di mana tidak adanya keseimbangan antara masyarakat. Kesejahteraan sosial sering sekali dikaitkan dengan adanya perbedaan yang sangat jelas terlihat di antara masyarakat. Dalam hal ini, kesenjangan sosial yang sangat banyak terjadi adalah dalam bidang ekonomi. Ungkapan itu sangat tepat untuk menjelaskan bagaimana kondisi kesenjangan sosial di dalam ekonomi masyarakat. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial. Faktor-faktor tersebut meliputi kebijakan pemerintah, pengaruh dan adanya globalisasi, perbedaan dari sumber daya alam yang ada di daerah-daerah tersebut, letak dan kondisi geografis, dan karena faktor demografis. Dalam mengurangi kesenjangan sosial, ilmu kesejahteraan dapat diterapkan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah sosial yang sudah ada sejak lama di Indonesia. Bahkan hal yang bisa ditutupi bahwa angka kemiskinan masih besar di Indonesia. Bahkan dari tahun ke tahun kemiskinan selalu terjadi. Jika dilihat dari sudut pandang, banyak sekali yang dirugikan dari masalah sosial kemiskinan ini. Dalam hal orang yang termasuk kategori kemiskinan, ia akan sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam sudut pandang negara, kemiskinan ini dapat disebut sebagai beban di negara Indonesia. Memang tidak ada tindakan yang langsung bisa menghapus kemiskinan di Indonesia. Terlebih masalah sosial kemiskinan ini seperti mendarah daging. Seseorang yang masuk dalam kategori kemiskinan bisa karena dua faktor. Faktor eksternal karena orang yang memasuki dalam kategori kemiskinan ini tidak berusaha. Ia tidak berusaha untuk mengubah hidupnya dan keluar dari lingkungan kemiskinan. Faktor kedua yaitu faktor eksternal. Kemiskinan yang disebut oleh faktor internal biasakan karena adanya masalah. Contohnya seperti ada perubahan iklim, perubahan sosial struktur, kebijakan dari pemerintah, kerusakan alam, dan bisa terjadi karena hal-hal lainnya. Yang keempat, pengangguran. Pengangguran juga termasuk ke dalam masalah sosial yang sangat besar
Di Indonesia, pengangguran terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah karena persaingan dari sumber daya manusia. Persaingan ini terjadi dalam hal mencari lapangan pekerjaan. Biasanya orang yang tidak memiliki pendidikan yang cukup akan kalah dengan orang yang memiliki pendidikan tinggi. Banyak para pencari kerja menjadikan pendidikan sebagai syarat utama dalam membuka lowongan pekerjaan. Hal tersebutlah yang menjadi faktor pengangguran jadi masalah sosial. Sama dengan kemiskinan, pengangguran selalu meningkatkan dari tahun ke tahun. Faktor lainnya yang menyebabkan pengangguran adalah karena masyarakat tidak produktif. Masalah pengangguran ini pada umumnya sering dihadapi oleh negara berkembang. Di Indonesia, salah satunya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Permasalahan ini sudah semakin besar, seperti yang ditunjukkan di buku database pengangguran di berpendidikan tinggi di Sulawesi Tenggara oleh Ahmad Selamat. Yang kelima, kriminalitas. Kriminalitas adalah masalah sosial yang ditimbulkan karena masyarakat yang belum bisa terselesaikan sebelumnya. Contoh seperti masalah pengangguran. Jika pengangguran terus dibiarkan tetapi tidak ada solusinya, maka menciptakan banyak tindakan kriminalitas. Orang-orang yang terlibat dalam tindakan kriminalitas biasanya tidak memiliki tempat yang membuatnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tentu saja kriminalitas merugikan semua pihak, tidak ada pihak yang tidak dirugikan karena kriminalitas. Bahkan pelaku sekalipun, kriminalitas juga akan menimbulkan masalah baru. Pelaku tindak kriminalitas akan berusaha dengan hukum dan mempelajari kriminalitas. Terdapat ilmu kriminologi yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Tempat kriminologi tersebut dikembangkan untuk memahami lebih dalam. Yang keenam, penyakit menular. Masalah sosial lainnya yaitu penyakit yang menular. Penyakit yang menular akan sangat berdampak dengan beberapa faktor. Contoh seperti yang marak di negeri kita sendiri, COVID-19, yang disebabkan oleh virus corona. Penyakit menular mematikan ini berdampak pada segala bidang di Indonesia. Bidang ekonomi juga terpengaruh akibat adanya penyakit menular. Ekonomi menjadi lumpuh sebab pelaku ekonomi banyak yang terjangkit virus penyakit menular tersebut. Sama halnya dengan bidang-bidang pendidikan. Pendidikan berjalan tidak lancar seperti biasanya akibat penyakit menular ini. Banyak masalah-masalah yang terjadi akibat dari masalah sosial ini. Banyak pihak yang dirugikan, pemerintah dan masyarakat harus bahu-membahu dalam mengatasi permasalahan sosial. Yang ketujuh, kenakalan remaja. Tawuran antar remaja adalah salah satu bentuk kenakalan remaja. Dari peristiwa itu bisa dilihat bahwa kenakalan remaja adalah salah satunya contoh masalah sosial. Peristiwa tersebut adalah pelanggaran dari norma-norma yang ada dan seharusnya dianut oleh para remaja. Dampak yang sangat berpengaruh dari kenakalan remaja ini adalah remaja itu sendiri. Kenakalan remaja akan membuat mental dari remaja tersebut rusak. Jika banyak remaja yang mental rusak, ini adalah ancaman yang serius untuk Indonesia dan untuk generasi yang akan datang. Dan cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja ini dengan selalu mengawasi. Banyak pihak yang harus ikut terlibat dalam upaya ini, seperti pihak sekolah, pemerintah, masyarakat umum, dan yang sangat berpengaruh adalah keluarga kita sendiri dan orang tua. Yang kedelapan, aliran sesat. Aliran sesat memang tidak selalu dapat dilihat langsung di masyarakat. Aliran sesat juga sudah terjadi sejak zaman-zaman dahulu. Namun, salah satu contoh dari masalah sosial yang ada di Indonesia. Aliran sesat adalah suatu doktrin atau kepercayaan yang bertentangan atau tidak sejalan dengan yang seharusnya. Terkadang ada aliran sesat yang menganjurkan untuk mempertentangkan dengan agama dan pemerintah. Hal tersebut akan mengganggu
dan merugikan pihak lain. Yang kesembilan, konflik SARA. Masalah sosial ini memang tidak selalu muncul di negara kita sendiri. Akan tetapi masalah ini bisa muncul sewaktu-waktu. Masalah ini juga termasuk masalah sosial yang serius. Selain itu, juga perlu tindakan yang cepat untuk mengatasinya. Akibat dari masalah konflik SARA ini dapat terjadinya perpecahan. Selain perpecahan, akibat yang ditemukan karena konflik SARA ini adalah terganggunya pembangunan yang ada karena akan memicu hubungan antara dua kelompok yang terlibat. Konflik SARA ini berbagai macam. Ada yang mempermasalahkan dengan negara, ras, agama, warna kulit, suku, bangsa, dan lain-lain. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya konflik SARA seperti ini adalah karena tidak menerima sebuah perbedaan yang terjadi di masyarakat. 10. Lingkungan hidup. Masalah sosial yang masuk dalam kategori lingkungan hidup contohnya seperti pencemaran lingkungan. Contoh lainnya seperti banjir. Meskipun masuk ke dalam kategori bencana alam, tetapi salah satu faktor yang membuatnya banjir juga berhubungan dengan kita sendiri. Banjir yang disebabkan karena manusia bisa terjadi karena seringnya membuang sampah ke sungai. Selain itu, kurangnya daerah resapan air untuk menampung air dengan volume yang banyak. Permasalahan ini sangat berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat meskipun terkadang perilaku manusia lah yang menyebabkan banjir yang akan terjadi. Akan tetapi kehadiran banjir tersebut adalah situasi yang tidak diinginkan oleh manusia.